Di kedalaman hutan senja, tempat di mana waktu seolah membeku dalam keabadian, hiduplah Alia, peri kupu-kupu terakhir. Keberadaannya adalah legenda sekaligus beban. Sayapnya, yang dikenal sebagai irisperon, tidak terbuat dari membran biasa, melainkan dari ribuan pecahan kristal pelangi, memancarkan cahaya kehidupan yang merupakan sumber vitalitas bagi seluruh alam fantasi. Hutan senja, di bawah kepemimpinan Raja Oberon, adalah benteng terakhir cahaya. Namun, benteng itu kini terancam oleh Malakor, penyihir bayangan yang ambisius. Malakor secara perlahan mencuri warna dari dunia luar, mengubahnya menjadi kegelapan abu-abu yang menguatkan sihirnya. Sejak Malakor mulai bangkit, Ronatil dan Magenta di hutan senja mulai pudar, dan bunga-bunga lumina semakin redup. Raja Oberon menjaga Alia dengan ketat. Jika cahaya kehidupan di sayapmu jatuh ke tangan Malakor, semua akan berakhir. Ia memperingatkan Alia berulang kali. Alia merasa tercekik dalam perlindungan itu, meskipun ia tahu ketakutan Raja Oberon beralasan. Namun, Alia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Setiap malam, ia mendengar bisikan pilu dari dunia yang kehilangan keindahan. Suatu malam, ia mengalami sensasi nyeri yang mendalam, seolah alam semesta sedang menangis. Sayapnya berdenyut, dan Alia menyadari bahwa bersembunyi bukanlah solusi. Ia mencari di perpustakaan tersembunyi dan menemukan gulungan ramalan kuno peninggalan ibunya. Gulungan itu menggambarkan peri kupu-kupu meneteskan air mata di 7 mata air suci, menciptakan kembali pelangi yang memulihkan dunia. Ramalan itu jelas. Ritual ini adalah satu-satunya cara. Di jalanmu, kau akan bertemu sang penjaga kristal, seorang manusia dari dunia tanpa warna. Hatinya yang murni adalah kuncimu. Alia tahu dia harus melanggar perintah Raja Oberon. Keamanan bangsanya kini bergantung pada keberaniannya untuk pergi. Dunia di luar sana membutuhkan air mata pelanginya. Dengan tekad yang baru, Alia mengemasi jubahnya. Dia melihat sayapnya yang agung. Kini ia menerimanya sebagai alat takdir, bukan lagi sebagai kutukan. Aku harus pergi demi warna yang tersisa. Bisiknya melayang menuju perbatasan hutan senja. Jauh di balik gerbang cahaya yang memudar, di tengah semak belukar yang diselimuti kabut kelabu, seorang pemuda manusia bernama Kellen terhuyung-huyung, tersesat. Di tangannya, ia memegang sebuah kristal yang tampak biasa saja. Tanpa tahu arti dari objek itu, Aileen, sang penjaga kristal yang diramalkan, telah menunggu Alia, menandai dimulainya perjalanan mereka. Alia melesat melintasi perbatasan hutan senja. Rasa bersalah karena melanggar perintah Raja Oberon bercampur dengan gairah misi yang mendesak. Dunia tengah, yang seharusnya dipenuhi nuansa amber dan viridian, kini tampak seperti lukisan cat air yang dicuci hujan, semuanya berwarna abu-abu kusam. Di antara pepohonan yang meranggas, Alia menemukan sang penjaga kristal. Pemuda itu terbaring kelelahan di tumpukan dedaunan kering. Dia adalah Kellen, seorang manusia. Ia menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena syok. Di tangannya, sepotong kristal berbentuk heksagonal memancarkan cahaya putih yang sangat redup. Alia mendekat hati-hati. Ini adalah kali pertama dia berhadapan langsung dengan manusia, makhluk yang selama ini ia dengar hanya membawa kerusakan dan ketidakpercayaan. Siapa kau, dan mengapa kau berada di batas hutan senja? Tanya Alia. Suaranya melengking seperti lonceng perak. Kellen terlonjak bangun, matanya yang kelabu membulat melihat sosok bersayap pelangi itu. Ia adalah satu-satunya manusia yang masih bisa melihat kilau warna pada sayap Alia, meskipun warna di sekitarnya sudah memudar. Aku tersesat, jawab Kellen terbata. Aku hanya mengikuti cahaya dari kristal ini. Belakangan ini, semua warna di desaku menghilang. Aku mencari tahu mengapa, dan kristal ini terus membawaku ke sini. Alia meneliti kristal itu, lalu teringat ramalan ibunya. Sang penjaga kristal, seorang manusia dari dunia tanpa warna, hatinya yang murni adalah kuncimu. Kellen terlihat polos, tanpa kebohongan. Aku tahu mengapa warnanya menghilang, kata Alia, menunjukkan gulungan perkaman tua. Dia membentangkan ramalan di depan Kellen. Malakor menyedot warna dunia.
Satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan ritual air mata pelangi di 7 mata air suci. Kailan terkejut mendengar kisah itu. Tetapi kegelapan di sekelilingnya meyakinkannya. 7 mata air suci. Aku tahu beberapa lokasi air terjun dan gua yang dianggap suci oleh kaumku. Mungkin itu petunjuknya. Aelia mengangguk. Kecurigaannya tergantikan oleh kebutuhan. Dia peri, dia punya kekuatan magis, tetapi dia buta tentang dunia manusia. Kailan adalah kuncinya. Aku peri kupu-kupu terakhir, Aelia. Aku membawa cahaya kehidupan, katanya. Dan kau, Kailan, kau adalah penjaga kristal. Bisakah kau membimbingku ke mata air suci yang pertama? Kailan mengepalkan kristalnya yang redup. Matanya kini bersinar dengan tekad. Jika itu bisa mengembalikan warna, aku akan membimbingmu. Aku sudah lelah hidup dalam keabu-abuan. Dengan janji yang terikat oleh takdir, peri dan manusia itu memulai perjalanan. Di belakang mereka, kabut bayangan Malakor mulai bergerak, mencium pergerakan cahaya kehidupan. Misi pemulihan dunia telah dimulai, dan musuh sudah mengendus jejak mereka. Perjalanan Aelia dan Kailan dimulai dengan langkah-langkah ragu di dunia tengah yang lesu. Kailan memimpin, menggunakan nalurinya dan sedikit peta yang sudah usang, sementara Aelia terbang rendah di sampingnya, berusaha menyembunyikan sayap iris peronnya di balik jubah. Dunia di sini terasa dingin dan sepi, jauh berbeda dari kehangatan mistis hutan senja. Kailan menceritakan pengalamannya hidup di desa yang perlahan kehilangan warna, di mana tawa digantikan keheningan dan bunga-bunga menjadi debu. Sementara Aelia menjelaskan tentang Malakor, penyihir yang memakan kegembiraan dan kecerahan. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, mengusir bayangan. Saat mereka beristirahat di bawah reruntuhan batu tua, tiba-tiba udara terasa berat dan dingin. Kabut abu-abu tebal, yang bukan kabut alami, mulai merayap dari balik bukit. Itu dia, bisik Aelia tegang. Jejak Malakor. Dari kabut itu, terbentuklah 3 sosok menyeramkan spektra. Prajurit bayangan yang dikirim Malakor untuk melacak cahaya kehidupan. Mereka tidak memiliki mata, hanya rongga kosong yang memancarkan kebencian. Target mereka jelas, sayap pelangi Aelia. Aelia mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, mengeluarkan semburan debu peri berwarna safar yang seharusnya membutakan makhluk bayangan. Namun, spektra itu hanya melambat sesaat. Malakor telah memperkuat mereka. Kau harus lari, Kailan, seru Aelia, mencoba mengalihkan perhatian bayangan itu dengan manuver terbang yang cepat. Kailan menolak. Ia memegang kristalnya erat-erat, yang kini berdenyut lebih cepat seiring peningkatan ancaman. Tiba-tiba, ia berteriak, mengarahkan kristalnya ke arah bayangan terdekat. Bukannya sihir, kristal itu memancarkan kilatan cahaya putih murni, sebuah pantulan sisa-sisa warna yang masih ada di alam yang mampu melukai salah satu spektra. Aelia tercengang. Manusia ini benar-benar penjaga kristal. Ia menggunakan kesempatan itu untuk memusatkan sihirnya. Ia menggenggam cahaya kehidupan di sayapnya, melepaskan gelombang energi hangat yang mendorong mundur spektra yang tersisa, memaksa mereka kembali menjadi kabut. Kejadian itu menjadi titik balik. Aelia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk memenuhi ramalan, tetapi juga untuk melindungi sekutu manusianya yang berani. Ketakutan akan Raja Oberon sepenuhnya digantikan oleh tekad membara. Kita tidak boleh berhenti, kata Aelia. Napasnya terengah, menatap ke arah timur. Mata air suci pertama tidak jauh. Kita harus meneteskan air mata sebelum Malakor mengirimkan yang lebih kuat. Kailan mengangguk, menyeka keringat dingin. Pertarungan singkat itu telah menguras tenaganya, tetapi ia telah melihat sedikit keajaiban. Kristalnya kini bersinar sedikit lebih cerah. Mereka melanjutkan perjalanan, tahu bahwa setiap langkah kini diawasi oleh bayangan. Setelah lolos dari serangan spektra, Aelia dan Kailan bergerak lebih cepat dan hati-hati. Mereka mencapai lokasi yang Kailan yakini sebagai mata air suci pertama. Sebuah air terjun kecil yang kini hampir kering, dikelilingi oleh formasi batu purba. Tempat itu terasa hening, sunyi, seolah jiwanya telah dicabut. Ini mata air suci pertama, di kaki gunung pucuk sunyi, jelas Kailan. Matanya menunjukkan kesedihan karena melihat tempat suci itu begitu kusam.
Alia merasakan resonansi magis yang lemah dari air terjun yang kering itu. Ia membuka gulungan ramalan. Mata air pertama merujuk pada air mata kesedihan. Alia duduk di tepi kolam kering. Ia teringat akan wajah Raja Oberon yang kecewa, hutan yang ia tinggalkan, dan beban berat yang harus ia tanggung sendirian. Rasa sepi dan kesedihan karena harus meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan dunia menggenangi hatinya. Air mata kristal jatuh dari matanya, memantulkan cahaya sayap iris peron sejenak, lalu mendarat di dasar kolam yang retak. Saat air mata itu menyentuh tanah, keajaiban terjadi. Dari titik kontak, sebuah denyutan warna biru cerah menyebar. Bunga-bunga layu di sekitar kolam segera mendapatkan kembali warna indigo dan air yang kaya. Air mulai mengalir lagi, jernih dan berkilauan, memancarkan aura damai. Warna itu berhasil. Seru Kalen, terpukau. Kristalnya di tangan juga bersinar dengan rona biru yang samar. Meskipun Alia berhasil, hatinya masih diselimuti kesedihan. Kalen, yang melihat kerapuhan Alia, duduk di sampingnya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan keluarganya dan harus hidup tanpa warna, namun ia memilih untuk mencari harapan. Tindakan sederhana Kalen memberikan kenyamanan tak terduga bagi Alia. Kita mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda, Alia, kata Kalen lembut, tapi kita berjuang untuk hal yang sama. Aku akan menjadi matamu di dunia manusia, dan kau adalah cahayaku. Alia tersenyum kecil. Persahabatan mereka terjalin di tengah runtuhan dan ancaman, terasa nyata dan kuat. Dia akhirnya menerima bahwa Kalen adalah kunci yang diramalkan. Dengan mata air suci pertama yang telah dipulihkan, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Mereka tahu tantangan berikutnya akan lebih besar, dan Malakor pasti merasakan kembalinya warna biru di dunia. Namun, kini mereka berdua, peri kupu-kupu dan penjaga kristal, siap menghadapi takdir. Tujuan kedua Alia dan Kalen adalah mata air suci yang tersembunyi jauh di balik pegunungan cermin. Untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi Sungai Perak, perairan legendaris yang mengalirkan energi sihir murni. Sungai itu dikenal berbahaya bagi makhluk sihir karena airnya bertindak seperti asam yang kuat, melarutkan esensi magis dan bagi Alia, sentuhan airnya bisa melarutkan sayap iris peronnya. Ketika mereka tiba, sungai itu memantulkan cahaya redup dari langit kelabu. Arusnya deras dan mematikan. Sungai Perak, aku harus menyeberang tanpa menyentuh air sedikit pun? Gumam Alia. Kecemasan tergambar jelas di wajahnya. Kalen melihat sekeliling. Tidak ada jembatan, tidak ada batu pijakan yang cukup dekat. Dia tahu dia harus bertindak. Alia, meski bersayap, tak bisa berenang atau berlama-lama terbang di atas air yang energinya bisa menariknya ke bawah. Aku akan membawamu, kata Kalen, berlutut. Alia terkejut. Kau adalah manusia. Jika kau terpeleset, kita berdua akan. Aku tahu risikonya, potong Kalen dengan ketenangan. Ia memegang erat kristalnya. Ramalan itu bilang aku adalah kuncimu. Bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk melindungimu. Percayalah padaku, Alia. Itu adalah ujian kepercayaan yang sesungguhnya. Alia, yang dididik untuk tidak pernah mempercayai dunia manusia, kini harus meletakkan seluruh harapan dan keselamatannya pada seorang pemuda yang baru dikenalnya. Demi misinya, demi dunia, dia mengesampingkan keraguannya. Dengan hati berdebar, Alia memeluk leher Kalen. Kalen menguatkan pijakannya, kemudian melangkah hati-hati. Setiap langkah terasa berat, lumpur di tepian sungai licin, dan deru air Perak terdengar seperti ancaman. Di tengah sungai, Kalen terpeleset di atas batu yang tertutup lumut. Jantung Alia mencelos. Mereka hampir jatuh. Secara refleks, kristal di tangan Kalen memancarkan kilauan yang tiba-tiba menstabilkan pijakannya sejenak. Dengan tarikan napas lega, Kalen berhasil menyeberangi sisa sungai, basah kuyup tapi selamat. Alia turun dari punggungnya, sayapnya kering, hatinya dibanjiri rasa terima kasih. Kau berhasil, Kalen, bisiknya. Suaranya penuh haru. Di sisi sungai, tersembunyi di balik tirai air terjun rahasia, mereka menemukan mata air suci kedua. Airnya kini keruh dan berwarna coklat muda, menunggu sentuhan air mata pelangi.
Aelia memejamkan mata, membiarkan emosi murni mengalir, air mata kepercayaan pada manusia. Air mata kristal itu jatuh. Seketika, mata air itu memancarkan warna magenta yang kuat, mewakili keberanian, dan mengalirkan aliran air yang menenangkan. Mereka telah melewati ujian pertama persahabatan mereka. Kini diperkuat oleh warna yang kembali. Setelah pemulihan mata air kedua, Alia dan Kalen menuju selatan, ke wilayah yang Kalen kenal, kota Tembok Batu. Kota ini dulunya ramai dan penuh kehidupan, namun kini menjadi contoh nyata dari kehancuran yang disebabkan Malakor. Begitu mereka memasuki gerbang, Alia merasa ngeri. Semuanya berwarna abu-abu, bukan hanya bangunan dan jalan, tetapi juga wajah penduduknya. Warga berjalan perlahan, mata mereka kosong, seolah mereka telah kehilangan kemampuan untuk merasa. Udara dipenuhi keheningan yang menyesakan. Tidak ada tawa, tidak ada musik, bahkan bisikan. Ini adalah efek bayangan, jelas Alia getir. Malakor mencuri emosi positif. Warna hanya manifestasi dari sukacita yang hilang. Di tengah alun-alun, Kalen tiba-tiba berhenti, raut wajahnya berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia menunjuk ke arah panti asuhan yang bobrok. Aku dibesarkan di sana, bisiknya. Suaranya nyaris hilang. Aku yatim piatu. Ketika aku masih kecil, aku adalah satu-satunya yang masih bisa melihat kilatan warna, bahkan ketika desa lain sudah memudar. Mereka mengejekku, menyebutku gila. Aku bahkan pernah melihat kristal ini bersinar, tetapi mereka bilang itu hanya batu biasa. Aelia kini mengerti mengapa Kalen sangat ingin mengembalikan warna. Kehilangan yang ia rasakan jauh lebih pribadi dan nyata daripada ketakutan para peri di hutan senja. Kalen bukan hanya penjaga kristal, dia adalah korban pertama kegelapan Malakor yang bangkit melawan. Kesucian hati Kalen untuk tetap mencari warna, meskipun diejek, membuatnya menjadi kunci ramalan yang sempurna. Saat mereka berjalan melewati gang sempit, mereka melihat sekelompok spektra kecil sedang berkeliaran, menyerap energi sisa dari jiwa-jiwa yang hampa. Alia bergerak untuk melawan, namun Kalen menahannya. Tidak di sini. Tempat ini adalah rumahku, katanya dengan mata penuh tekad. Ada mata air suci ketiga yang tersembunyi di perbukitan belakang kota. Aku tahu jalannya, tempat yang mereka sebut puncak hati yang beku. Kita harus memulihkan mata air itu untuk mematahkan kebisuan kota ini. Mereka berdua menyelinap keluar dari kota yang mati itu, meninggalkan rasa duka Kalen yang mendalam di belakang mereka. Aelia kini memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang temannya. Misi mereka bukan lagi hanya tentang sihir dan ramalan, tetapi tentang mengembalikan hati dan kemanusiaan. Aelia dan Kalen mencapai tujuan ketiga mereka, lembah bisikan, sebuah ngarai tersembunyi di belakang kota Tembok Batu. Tempat itu dinamakan demikian karena angin yang melewati formasi batunya menghasilkan suara rengakan dan bisikan yang menghantui. Di tengah ngarai, terdapat mata air suci ketiga, yang kini hanya berupa genangan air keruh yang stagnan. Saat mereka mendekat, bisikan angin berubah menjadi ancaman. Mereka merasakan kehadiran yang jauh lebih kuat daripada spektra sebelumnya. Malakor telah meningkatkan upayanya. Kali ini, ia mengirimkan Ambrano, makhluk bayangan besar seukuran badak dengan kulit obsidian dan tanduk yang mampu menyerap cahaya. Ini jebakan, seru Kalen. Aelia tahu mereka tidak bisa melarikan diri. Jika Ambrano mencapai mata air itu, energi kegelapannya bisa mencemari sisa cahaya abadi di sana. Fokus pada tanduknya, perintah Aelia. Itu pasti titik kelemahannya. Aelia terbang cepat, melancarkan serangan sihir yang ia pelajari di hutan senja. Dia mencoba memusatkan cahaya kehidupan di sayapnya menjadi sinar tajam, tetapi Ambrano terlalu cepat dan kuat. Makhluk itu menghantam batu-batu di sekitarnya, menghasilkan debu tebal. Kalen melihat Aelia terdesak. Ia merasa amarahnya memuncak, amarah atas ketidakadilan yang menimpa kotanya, amarah karena melihat Aelia menderita. Amarah ini murni, tanpa kebencian. Ia mengangkat kristalnya, dan amarah itu menyalurkan energi yang kuat. Kristal itu memancarkan sinar oranye yang membakar, mewakili kekuatan dan semangat. Sinar oranye itu menghantam tepat di dasar tanduk Ambrano, menyebabkan retakan yang menyebar cepat. Makhluk itu meraung kesakitan.
Alia menggunakan momen itu untuk memberikan pukulan terakhir. Ia memancarkan gelombang cahaya kehidupan yang melumpuhkan Ambrano sepenuhnya. Makhluk itu ambruk, lalu menghilang menjadi kabut hitam. Alia terengah, tetapi kemenangan itu terasa manis. Ia menatap Kalen, bangga dengan kekuatan tak terduga yang dimiliki pemuda itu. Alia mendekati mata air suci ketiga. Dia memejamkan mata dan membiarkan emosi yang ia rasakan selama pertarungan mengalir. Air mata kemarahan atas kegelapan dan kejahatan Malakor. Air mata kristal itu mendarat, dan mata air itu meledak dengan warna hijau zamrud yang cemerlang, menandakan pertumbuhan dan daya tahan. 3 mata air telah dipulihkan. Namun, setiap kemenangan membawa mereka lebih dekat ke inti kekuatan Malakor. Mereka tahu, pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Perjalanan menuju mata air suci. Keempat membawa Alia dan Kalen melintasi pegunungan kabut abadi, sebuah labirin batu yang diselimuti kabut tebal dan dingin yang tak pernah hilang. Kabut ini, yang dulunya alami, kini terasa berat dan menyesakan, sebuah penanda lain bahwa Malakor memperluas jangkauannya. Di sini, di tengah keheningan yang dingin, Alia mulai merasa ragu. Setiap kali dia menggunakan sihir, cahaya kehidupan di sayapnya terasa semakin menipis. Ketakutan akan kegagalan dan kehancuran hutan senja karena kepergiannya membebani jiwanya. Bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Aileen, bisik Alia, sambil duduk di atas bongkahan es hitam. Bagaimana jika semua ini hanya sia-sia dan aku akan menyerahkan cahaya kehidupan kepada Malakor? Kailen duduk di sampingnya, mengusap kristalnya yang kini memancarkan sedikit warna hijau. Kau berhasil sejauh ini, Alia. Kau memulihkan 3 mata air. Itu lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Saat Alia termenung, tiba-tiba kabut di sekitar mereka berputar kencang, dan muncullah sesosok makhluk kuno yang dikenal sebagai Aras, penjaga kabut. Aras bukanlah makhluk bayangan, tetapi entitas netral yang terbuat dari lumut dan embun. Keraguanmu adalah hadiah bagi kegelapan, ujar Aras dengan suara yang terdengar seperti gesekan batu. Cahaya di dalam dirimu tidak hanya tentang sayapmu, peri. Itu tentang keseimbangan. Setiap cahaya memiliki bayangan. Kau harus merangkul keraguanmu, bukan menolaknya. Aras kemudian menunjuk ke gua kristal yang tertutup tirai kabut mata air suci keempat. Air di sana menunggu emosi yang paling jujur, Alia. Sesuatu yang mendalam, yang kau sembunyikan. Alia memahami pesan itu. Dia harus meneteskan air mata yang mewakili keraguannya, pengakuan bahwa dia hanyalah peri kecil yang takut gagal. Di hadapan Kalen dan Aras, Alia membiarkan ketakutannya mengalir. Air mata keraguan yang ia teteskan mendarat di genangan air gua kristal. Keajaiban itu kembali terjadi. Genangan air tersebut memancarkan cahaya emas yang lembut dan menghangatkan, mewakili kebijaksanaan dan harapan baru yang lahir dari pengakuan kelemahan. Cahaya emas itu menembus kabut, sejenak menerangi puncak gunung. Alia bangkit, merasa bebannya sedikit terangkat. Dia tidak lagi takut pada keraguannya, tetapi menggunakannya sebagai pengingat akan pentingnya misinya. Dengan Aras yang mengangguk setuju dan Kalen yang kini memimpin dengan pandangan optimis, mereka melanjutkan perjalanan, diperkuat oleh warna emas keempat. Dari pegunungan kabut, Alia dan Kalen harus menyeberangi ngarai yang dalam melalui jembatan kristal yang tipis dan berkilauan. Jembatan itu menghubungkan daratan utama dengan lokasi mata air suci kelima. Suasananya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, Malakor muncul. Bukan dalam wujud fisik, melainkan sebagai ilusi yang menakutkan, memproyeksikan dirinya sebagai bayangan raksasa di dinding ngarai. Peri kecil, mengapa kau bersikeras melawan takdirmu? Suara Malakor bergemuruh, menggema di jurang. Berikan cahaya kehidupan itu padaku, dan setidaknya, hutanmu akan dibiarkan utuh. Ilusi Malakor mulai menyerang mental Alia. Ia memproyeksikan gambar Raja Oberon yang kecewa dan kaum peri yang layu karena kepergian Alia. Kemudian, ilusi itu beralih pada ketakutan terbesar Alia. Sayap iris pteronnya hancur. Alia berhenti berjalan di tengah jembatan, gemetar, hampir lumpuh oleh teror. Kau pembohong, teriak Kalen, maju selangkah di depan Alia,
meskipun dia hanya manusia biasa yang berhadapan dengan penyihir kegelapan terkuat. Malakor mengalihkan perhatiannya pada Kalen, mencoba memanipulasinya. Manusia bodoh, kenapa kau mengorbankan dirimu untuk makhluk fana ini? Dia tidak akan pernah bisa mencintaimu, dan dia akan gagal. Kalen menutup mata, memegang kristalnya. Cinta bukanlah tentang balasan, tapi tentang melindungi apa yang murni. Saat itu, Malakor melancarkan serangan nyata sebuah pilar energi bayangan yang bergerak cepat menuju Alia. Kalen bereaksi tanpa berpikir. Dia menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Energi bayangan itu menghantamnya, dan ia roboh, kristalnya terlepas dari tangan. Melihat Kalen terluka demi melindunginya, sesuatu meledak di dalam diri Alia. Bukan amarah, melainkan kehangatan yang mengalir rasa cinta dan pengorbanan yang murni. Alia tak lagi peduli pada sayapnya atau nasibnya. Ia hanya ingin melindungi Kalen. Dia memancarkan cahaya kehidupan dari sayapnya dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang kejut yang murni dan lembut. Ilusi Malakor berteriak, energinya tercerai-berai, dan bayangan itu menghilang. Alia bergegas merangkul Kalen. Meskipun terluka, Kalen tersenyum tipis. Alia menetaskan air mata, kali ini air mata cinta dan pengorbanan, di dekatnya. Air mata itu mendarat di mata air suci kelima. Dan tempat itu bersinar dengan warna ungu yang agung, lambang spiritualitas dan kesetiaan. Kemenangan emosional mereka telah mengusir Malakor untuk sementara. Tetapi insiden ini menegaskan bahwa pertarungan mereka telah menjadi pribadi. Setelah Kalen pulih dari luka-lukanya yang dipercepat oleh energi emas dari kristalnya yang kini berdenyut kuat, mereka melanjutkan perjalanan ke mata air suci ke-6. Lokasi itu adalah Pulau Cermin, sebuah pulau di tengah danau yang airnya dapat memantulkan realitas, memori, dan bahkan masa depan. Pulau ini dikenal juga sebagai tempat di mana dimensi waktu berbaur. Begitu menginjakan kaki di pulau, mereka disambut oleh pantulan diri mereka yang berbeda di permukaan danau. Kalen melihat dirinya sebagai seorang pemimpin desa yang gagah berani, sedangkan Alia melihat dirinya sebagai ratu peri kupu-kupu yang memimpin ribuan peri. Sebuah gambaran dari garis keturunan yang hilang. Di tengah pulau, terletak mata air suci ke-6 yang memancarkan pusaran energi misterius. Alia menyadari bahwa untuk mengaktifkan mata air ini, dia harus menghadapi esensi inti dari keberadaannya, sukacita murni yang berasal dari warisannya. Saat Alia mendekati air, permukaan danau memproyeksikan sebuah visi, masa depan yang gelap. Mereka melihat Malakor duduk di singgasana yang terbuat dari sayap peri yang hancur, dikelilingi oleh dunia abu-abu. Namun, di antara kegelapan itu, muncul visi lain. Alia kecil, tertawa riang saat pertama kali sayapnya memancarkan cahaya. Momen sukacita murni sebelum takdir membebaninya. Alia menyadari bahwa untuk mengatasi ancaman Malakor, dia harus memanggil kembali kegembiraan, membiarkan kebahagiaan masa kecilnya menguasai rasa takutnya. Sukacita bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Alia menutup mata. Dia memikirkan kilauan pertama sayapnya, tawa Kalen, dan kepuasan melihat warna kembali ke dunia. Air mata sukacita murni mengalir. Saat air mata kristal itu menyentuh mata air suci ke-6, terjadi ledakan cahaya terang. Pusaran energi itu berubah menjadi warna indigo yang mendalam, mewakili kejelasan spiritual dan intuisi. Seketika, pantulan danau menunjukkan dunia yang cerah, penuh harapan. Namun, saat mereka akan pergi, pusaran waktu di mata air itu terbuka sebentar. Mereka melihat sekilas benteng bayangan Malakor yang jauh, tempat pertarungan akhir akan terjadi. Alia melihat Kalen diikat, dan Malakor mencoba menyerap cahaya dari sayap Alia. Visi itu membuat mereka tertegun. Dua mata air suci tersisa, dan mereka tahu, waktu mereka hampir habis. Mereka harus bergegas ke mata air ke-7 sebelum menuju konfrontasi terakhir. Didorong oleh visi benteng bayangan, Alia dan Kalen bergerak dengan kecepatan penuh, menargetkan mata air suci ke-6 dan ke-7 yang terletak dekat satu sama lain di gurun batu yang sepi. Mata air ke-6 adalah mata air keberanian. Di tempat itu, Alia merenungkan perjalanan mereka, semua bahaya yang mereka hadapi, dan setiap keputusan sulit yang ia ambil.
Ia menyadari keberaniannya adalah untuk bertindak, meskipun takut. Air mata keberanian yang ia teteskan memancarkan warna nila indigo yang menandakan ketabahan dan segera menghidupkan kembali vegetasi gurun yang keras itu. Mereka langsung menuju mata air ketujuh. Mata air terakhir ini terletak di sebuah gua kristal, dan ramalan itu menyebutnya membutuhkan air mata pelepasan. Aelia bingung. Apa yang harus ia lepaskan? Saat ia mencoba merenung, Malakor melancarkan serangan kejutan yang sesungguhnya. Kali ini bukan spektra atau ombroano, tetapi bayangan energi pekat yang keluar dari dinding gua. Bayangan itu langsung menyelimuti Kalen, menyerap energi dari kristal di tangannya. Tidak, teriak Aelia, berusaha melepaskan sihir. Kau datang terlalu lambat, peri. Suara Malakor terdengar dari kegelapan. Aku punya penjaga kristalmu. Cahaya kehidupan akan menjadi milikku. Aelia merasakan kengerian yang dingin. Dia harus memilih menyelesaikan ritual untuk dunia atau menyelamatkan Kalen. Dia mencoba menetaskan air mata, tetapi emosinya terlalu kacau. Bayangan itu menarik Kalen menjauh dengan kecepatan mengerikan. Dalam keputusasaan, Kalen melemparkan kristalnya yang hampir padam ke arah Aelia. Pulihkan mata air itu, selamatkan sisanya. Teriak Kalen sebelum ia benar-benar menghilang, ditarik ke dalam celah kegelapan menuju benteng bayangan Malakor. Aelia terduduk, hancur. Sahabatnya, kunsinya, telah direnggut. Ia menatap kristal Kalen yang kini ada di genggamannya dan mata air suci terakhir di depannya. Matanya kering, tetapi hatinya sakit. Dia menyadari air mata pelepasan belum menetas. Ia harus melepaskan ketergantungan dan keterikatannya pada Kalen untuk saat ini, untuk melanjutkan. Dengan air mata pahit karena kehilangan dan penyesalan karena gagal melindunginya, Aelia meneteskan air mata. Namun, bukan air mata pelangi yang muncul, hanya air mata biasa. Ritualnya belum selesai. Air mata terakhir haruslah air mata pengampunan, dan ia tahu itu hanya bisa terjadi di hadapan Malakor. Aelia berdiri sendirian di gua kristal, memegang kristal Kalen yang nyaris tanpa cahaya. Perasaan gagal menghantuinya, tetapi tidak melumpuhkannya. Dia tahu tujuannya sekarang. Benteng bayangan. Dia harus menyelamatkan Kalen dan menyelesaikan ritual air mata pelangi. Aelia terbang kembali ke hutan senja. Ia melewati gerbang cahaya dengan tergesa-gesa, sayapnya memancarkan cahaya redup yang memilukan. Ia langsung menghadap Raja Oberon yang terkejut melihatnya kembali dalam keadaan compang-camping dan tanpa Kalen. Malakor telah menculik sang penjaga kristal. Seru Aelia, air matanya tak terbendung. Dia menggunakan Kalen sebagai umpan untuk memaksaku datang. Aku harus pergi ke benteng bayangan. Kita harus menyerangnya sekarang. Raja Oberon awalnya marah dan menolak. Aku sudah memperingatkanmu. Kau telah membahayakan cahaya kehidupan dan dirimu sendiri. Namun, saat Aelia menceritakan tentang 7 mata air suci yang ia pulihkan, tentang warna yang mulai kembali ke dunia tengah, dan tentang keberanian Kalen, hati Raja Oberon melunak. Dia melihat bahwa Aelia telah tumbuh menjadi pahlawan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dia melihat bahwa bersembunyi tidak akan lagi menyelamatkan mereka. Kau benar, Aelia, kata Raja Oberon, suaranya kini dipenuhi tekad. Cahaya kehidupan tidak dimaksudkan untuk disimpan, tetapi untuk diperjuangkan. Raja Oberon segera mengumpulkan pasukan. Bukan hanya para peri yang bersenjatakan panah willow, tetapi juga makhluk hutan kuno, para Dryad pohon, Satria Graven, dan Sprite cahaya. Mereka semua telah merasakan kembalinya sedikit warna dan kini siap bertempur. Aelia, kini tidak hanya membawa cahaya kehidupan, tetapi juga harapan rakyatnya, memimpin. Dia mengambil artefak perlindungan yang diberikan Oberon di awal sebuah jubah ijas yang ditenun dari sutra terkuat. Dia memegang kristal Kalen, merasakan janji yang terikat pada benda itu. Ini adalah pertempuran untuk warna, seru Raja Oberon kepada pasukannya. Kita tidak boleh membiarkan kegelapan menang. Di bawah langit yang masih kelabu, Aelia memimpin pengepungan. Di kejauhan, siluet benteng bayangan yang mengerikan menjulang tinggi, sebuah luka hitam di cakrawala. Aelia tahu di sana, pertarungan terakhirnya menanti pertarungan untuk Kalen, untuk sayapnya,
dan untuk nasib semua warna di dunia. Pengepungan benteng bayangan dimulai saat fajar pertama. Pasukan peri, yang didukung oleh makhluk hutan, menyerbu gerbang obsidian. Raja Oberon memimpin serangan di garis depan, menyalurkan sihir ars untuk menahan prajurit bayangan. Sementara kekacauan terjadi di luar, Elia menyusup ke dalam benteng, berbekal jubah ijas dan kristal kalen. Benteng di dalamnya adalah labirin kegelapan pekat, namun iris peron Elia yang bersayap kaca, meski redup, memancarkan cukup cahaya untuk menuntunnya. Ia berhasil mencapai ruang tahta yang luas, tempat inti kegelapan Malakor bersemayam. Di tengah ruangan, Kalen terikat pada pilar batu yang diselimuti bayangan. Dia terlihat pucat, namun matanya terbuka dan penuh harapan saat melihat Elia. Di hadapannya, duduk di singgasana yang terbuat dari bayangan padat, adalah Malakor sosok tinggi dan kurus dengan aura hitam yang mengerikan. "Kau datang," beri kecil, seringai Malakor, suaranya dingin dan menusuk. "Kau memberiku hadiah yang lengkap, cahaya kehidupan dan kuncinya." Malakor segera menciptakan rantai bayangan yang melingkari Elia. Penyihir itu mulai melancarkan ritual, menguras energi dari kristal Kalen, dan menarik cahaya kehidupan dari sayap Elia. Elia merasakan sayapnya dingin, warnanya ditarik keluar seperti udara dari balon. Rasanya menyakitkan, seolah dirinya sedang dilucuti. "Kau tidak akan mendapatkannya," raung Elia, berusaha melepaskan diri. Malakor tertawa sinis. "Aku sudah mendapatkan hampir semua warna dunia. Begitu aku mendapatkan cahaya ini, aku akan menjadi abadi. Dan kau akan menjadi peri biasa, tanpa tujuan." Saat itulah, Kalen, yang tersiksa oleh bayangan, berteriak lemah. "Elia, air mata pelepasan! Lepaskan rasa sakit itu!" Teriakan Kalen menyadarkan Elia. Air mata pelepasan melepaskan bukan hanya Kalen atau sayapnya, tetapi juga kebencian dan keinginan untuk membalas dendam pada Malakor. Elia harus membiarkan emosi tertinggi, pengampunan, muncul. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan ritual. Malakor meningkatkan serapannya. Cahaya kehidupan di sayap Elia ditarik keluar dengan menyakitkan. Sayap iris Pteron kini hampir transparan, hanya menyisakan sedikit kilau. Malakor bersiap untuk momen keabadiannya. Elia memejamkan mata, mengingat kata-kata Kalen dan ramalan kuno. Air mata pelepasan. Dalam momen krisis itu, Elia menyadari bahwa kebencian dan perlawanan hanya memberinya kekuatan sesaat. Dia harus memutus siklus kegelapan. Dia memikirkan Malakor bukan sebagai monster, tetapi sebagai makhluk yang begitu lama menderita dan haus akan kekuasaan hingga melupakan warna. Elia memilih untuk tidak membencinya, melainkan mengasihani jiwa Malakor yang hampa. Dia melepaskan rasa sakit dan keinginannya untuk menghukum. Air mata kristal terakhir mengalir dari matanya. Ini adalah air mata pengampunan emosi paling murni dan paling sulit dicapai. Air mata itu jatuh tidak ke mata air suci, melainkan langsung ke pilar batu tempat Kalen terikat. Saat air mata ketujuh menyentuh Kalen, kristal di tangan Elia, yang telah menyerap 6 warna sebelumnya, berdenyut keras. 7 warna pelangi yang terkumpul: kesedihan biru, kepercayaan magenta, kemarahan hijau, keraguan emas, cinta ungu, sukacita nila, dan pengampunan jingga, yang muncul dari emosi pengampunan menyatu dalam seberkas. Cahaya pelangi yang tak tertahankan. Cahaya pelangi ini memancar dari kristal Kalen, membanjiri ruang tahta. Kekuatan cahaya itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Ia menghantam Malakor, tidak membunuhnya, tetapi memaksa semua bayangan yang ia serap untuk dilepaskan. Malakor menjerit kesakitan, bukan fisik, melainkan penyesalan. Tubuhnya mulai mencair, kegelapan yang ia pakai sebagai perisai menghilang. Di bawahnya, tersisa hanya sesosok peri tua yang rapuh, hampa, dan tak berdaya. Bersamaan dengan itu, rantai bayangan yang mengikat Kalen dan Elia runtuh. Di luar benteng, pasukan Malakor, Spectre dan Ambroano mendesis dan menghilang menjadi udara. Pertarungan dimenangkan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan warna dan pengampunan. Elia segera menghampiri Kalen. Kalen memegang kristalnya, yang kini bersinar terang, memancarkan pelangi utuh. Mereka telah memulihkan teras dunia.
Ketika cahaya pelangi mereda, benteng obsidian Malakor mulai retak, menyerap kembali kegelapan yang telah dilepaskan. Raja Oberon dan pasukan peri bergegas masuk ke ruang tahta, menemukan Aelia dan Kaelan berdiri di tengah runtuhan. Malakor yang rapuh telah menghilang, jiwa gelapnya telah tercerai-berai oleh cahaya pengampunan. Aelia melihat sayap biris pteronnya. Mereka tidak lagi transparan. Cahaya kehidupan telah digunakan untuk mengisi kristal Kaelen dan memulihkan dunia. Sayapnya kini bersinar dengan warna pelangi yang lembut, bukan memancarkan energi yang mematikan, melainkan memancarkan keindahan murni. Dia tidak lagi membawa beban cahaya kehidupan yang terancam, tetapi menjadi perwujudan dari keseimbangan warna yang baru. Dunia di luar benteng bayangan berubah drastis. Langit yang tadinya kelabu kini dihiasi fajar berwarna peach dan lavender. Pohon-pohon yang meranggas di dunia tengah kembali dihiasi dedaunan hijau cerah. Tawa terdengar lagi dari runtuhan kota tembok batu. Raja Oberon memeluk Aelia. Kau telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh seluruh garis keturunanmu, anakku. Kau telah menyelamatkan kami semua. Beberapa hari kemudian, di perbatasan hutan senja yang kini kembali hidup, Aelia dan Kaelen mengucapkan selamat tinggal. Kaelen telah memilih untuk tetap tinggal di dunia tengah, di perbatasan. Kristalnya kini menjadi prisma penjaga, sebuah artefak yang memancarkan pelangi permanen, menjaga perbatasan antara dua dunia. Aku adalah kunci antara dua dunia sekarang, kata Kaelen sambil tersenyum. Aku harus memastikan manusia mengingat warna, agar kegelapan tidak kembali. Aelia mengangguk. Sayapnya yang baru memancarkan cahaya yang damai. Dia telah menjadi peri kupu-kupu baru, seorang pemimpin yang membawa pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan pengampunan. Dia tidak akan lagi bersembunyi. Hutan senja dibuka untuk interaksi damai dengan manusia yang hatinya telah dipulihkan. Mereka berjanji akan bertemu lagi. Ketika Aelia terbang kembali ke hutan senja, ia tidak lagi melihat bayangan, hanya pantulan cahaya di sayapnya yang baru. Legenda peri kupu-kupu telah berakhir dan kisah peri pelangi yang baru saja dimulai, kisah tentang keindahan yang lahir dari air mata pelangi.